bagi saya salah satu daripada orang Indonesia itu ramah-ramah semua. Dan kadang-kadang susah mau ngomong. Ya begitulah. Dan ada nggak Om perbedaan jalanan di Indo dan juga di Brunei ya? Terus juga cara berkendara orang-orangnya. Boleh diceritakan Om? Aduh, ini satu daripadanya kadang-kadang culture shock juga sebenarnya. Yang membuat culture shock yang pertama jalannya, orangnya semua sekali pembalap. Om juga ngerasain nggak? Kan tadi perilaku berkendara di sini berbeda ya, agak lain memang ya. Bukan lagi agak lain, memang luar biasa. Kita kena mental ya, kita bisa kena mental untuk Om Muaz nih. Bandung bilang kelokannya 1.000. Itu bukan kelokannya 1.000. Beribu-ribu motor yang lewat-lewat milik kami. Jadi kita itu macam itu kan kalau di Brunei itu culture di Brunei, klakson itu kalau dibunyikan dia ada dua skenario. Dua tanda seperti itu. Satu, kalau klakson itu dibunyikan tandanya orang marah. Yang kedua kadang-kadang tandanya memberitahu say hi begitu. PTT balik lagi di Podcast Station. Dan hari ini kita kedatangan tamu dari lintas negara. Hari ini sudah hadir Om Muaz dari VMC. Halo, selamat datang Om Muaz dari Veteran Motorcycle Club Brunei Darussalam. Nah, ini Om Muaz kita datangkan ya. Kemarin membantu riders kita dari Dare to Challenge bersama PTT Lubricant Challenger Superbike bersama Anggade ya, membantu membukakan jalan untuk bisa sampai ke border sampai dengan di Brunei juga. Dan kita hari ini mau kenal lebih jauh dengan Om Muaz. Sebelumnya terima kasih Om Muaz sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Podcast Station PTT. Alhamdulillah, terima kasih. Sebelum itu saya ingin mengenalkan diri. Boleh, bisa? Boleh. Oke, saya Muaz Haji Abdul Hamid selaku Presiden Veteran Motorcycle Club di Brunei Darussalam. Jadi klub kita itu tidak ramai tapi kita solid. Begitu saja. Jadi kita datang kemari pun untuk acara mempromosikan negara Brunei Darussalam. Visit Brunei Darussalam to 2027. Oke, berarti dari VMC ini Om sebagai presidennya. Berarti ini total membernya ada berapa Om boleh tuh? Tak banyak. Hanya 15 orang saja. Hanya 15 tapi solid. Ya, yang tidak aktif banyak, tapi yang aktifnya cuma sedikit. Dan kemarin juga salah satu riders kita ya Anggade juga datang juga ke base camp ya Om ya. Iya, dia ada mampir. Soalnya begini, kadang-kadang kalau kita itu ada riders daripada luar, itu sering membantu di dalam mengurangkan biaya budget semasa waktu di Brunei. Karena kita kan ada kos-kosan dan ada juga base camp yang bisa di tempat menginap lah, bisa rebahan lah ibaratnya. Jadi sekurang-kurangnya bisa membantu bikers-bikers ini di dalam ceritanya mereka mengurangi budget semasa dalam perjalanan. Betul. Begitu. Oke. Sebelum kita ngebahas perjalanan kemarin ya dari Anggade waktu di Brunei dibantu oleh Om Muaz juga, dan kita bakal tanya-tanya juga nih seputaran di Brunei itu seperti apa sih cara berkendara dan lain-lainnya. Kemarin Om Muaz tuh pas datang juga sekaligus ada riding nih Javelin 360. Boleh diceritakan Om perjalanannya, pengalamannya seperti apa, dan apakah ini yang pertama kali atau sebelumnya sudah pernah? Oke, untuk saya sendiri ini kali kedua. Kali kedua. Dulu Jakarta sampai ke Bali. Dan Bali sampai ke Pulau Borneo, mutar Pulau Borneo baru pulang. Wah, jauh juga ya. Berarti muter-muter. Sama seperti si Angga ini, cuma bedanya saya dari Brunei ya, beli motor di sini, bikinkan karnet, habis itu mutar sampai ke Bali, habis itu baru balik ke dari Lombok baru balik ke Surabaya baru balik Jakarta Tanjung Priok, baru nanti mutar di Pulau Borneo. Sampai Lombok juga berarti Om ya? Itu total berapa hari Om? Kalau total sampai Brunei waktu itu 67 hari. 67 hari, 2 bulanan ya. Jadi ini yang kali kedua karena mereka ini
saking sering melihat di YouTube tempat indah-indah di Indonesia, di wisata-wisata Indonesia, terutama yang tujuan kita yang utama waktu itu adalah Candi Borobudur, lepas itu Bromo, Tumpak Sewu, sama Teluk Moyo. Tapi apabila kita datang sana, kabut tidak mendukung. Jadi pemandangannya hanya kabut semua. Iya. Dan tapi kalau misalkan riding gitu, Om Muas nih punya tugas sendiri nggak sih dalam memimpin barisan? Ya sebenarnya kita ini kan kita dikondisikan oleh Gasak Indonesia. Yang mana Gasak Indonesia ini base camp mereka di Bandung. Di Bandung. Jadi semua sekali motor-motor ini kita sewa daripada Bandung. Dan ada yang teman-teman yang minjami motor juga sama kita. Dan terima kasih juga pada mereka lah. Karena mengkondisikan kami sepanjang perjalanan mengenai dan rute apa itu ini semua sekali diarahkan. Dibantu ya. Dibantu. Lepas itu dibantu segala macam-macam lah fasilitas yang contoh seperti penginapan, permakanan apa ini semua kadang-kadang ditraktir oleh mereka. Yang itulah kelebihan dan bagi saya salah satu daripada orang Indonesia itu ramah-ramah semua. Dan kadang-kadang susah mau ngomong. Ya begitulah. Nah itu berarti selain tadi semua itinerary-nya udah disiapkan oleh teman-teman dari Bandung, kita pengen tanya nih, selama perjalanan riding kemarin, dari segi, jawab jujur aja ya Om ya, ada nggak Om perbedaan jalanan di Indo dan juga di Brunei ya, terus juga cara berkendara orang-orangnya, boleh diceritakan Om? Aduh, ini satu daripadanya kadang-kadang culture shock juga sebenarnya. Tapi bagi saya memang sesuatu negeri itu akan kita ibaratnya di mana langit dipijak, bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi sekarang ini kita terpaksa adaptasi mengenai dengan culture-nya. Jadi di dalam kendaraan ini kadang-kadang kita kan di Brunei teratur, lebih teratur lah ibaratnya. Makanya waktu si Anggade ini datang ke Brunei, dia kaget. Tengok jalurnya semua orangnya mengikut peraturan, motor nggak banyak. Jadi bila kita datang kemari, yang pastinya ekspektasi kami memang banyak juga motornya pasti banyak. Jadi kena berhati-hati. Jadi saya lebih kepada memikirkan mereka yang di belakang daripada memikirkan diri saya sendiri. Jadi saya mau memastikan mereka ini selamat sampai tujuan dan selamat pulang ke tanah air. Jadi risikonya bagi saya, beratnya di saya sebenarnya. Banyak pikiran yang untuk memastikan mereka ini selamat sampai. Jadi sepanjang perjalanan itu boleh katakan ada dalam 2 hari ataupun sehari itu kita terpaksa adaptasi. Mengenai dengan culture-nya bagaimana. Kan di sini kita bisa menyelip daripada sebelah kiri, sebelah kanan. Yang penting pede lah. Tapi sekarang ini kan kalau di Brunei itu kita nggak bisa nih motong dari sini, motongnya dari sini. Makanya kadang-kadang kenapa aku itu sering menjemput tamu yang dari luar Indonesia ataupun Malaysia yang pernah datang ke Brunei. Saya jemput daripada perbatasan. Tujuannya adalah untuk memastikan mereka ini jangan sampai kena tilang. Oh iya betul, ikut aturan yang ada. Ikut peraturan. Jadi ketika yang sendirian touring itu enak. Kalau yang ramai-ramai, waduh susahnya minta ampun. Karena apa? Karena mereka ini mindset mereka seperti Indonesia. Jadi kan di Indonesia nggak ada jalan tol yang untuk motor. Jadi di sana bebas. ASEAN Highway itu kan bisa gaspol semua. Betul. Jadi makanya mereka ini jalan. Jadi perbedaan di sana sama di sini lebih kepada di sini banyak R&R-nya. Kalau di sana sepi. Gak bisa. Dari ujung ke ujung itu daripada Kuching sampai ke Brunei sampai ke Sabah ada R&R tapi jauh-jauh. Kan kita kalau mau kencing kah, mau sholat kah, apa ini kan kadang-kadang susah mau carinya. Jadi itulah bezanya di sini kita bisa ke Indomaret, ke Alfamart. Iya, banyak untuk, bisa mampir-mampirnya. Ya, untuk ngopi-ngopi kan, beli minuman, refreshing kan, macam-macam.
So itulah bezanya di dalam cerita kita di dalam di Indonesia ini saja kita malah senang. Senangnya senang ngatur. Oh, ini ada Alfamart nih depan, ini ada Indomaret. Jadi kita senang mikirnya. Jadi nggak begitu capek lah. Iya. Warung pun banyak. Paling-paling kalaupun lapar-lapar ada bakso yang pakai gerobak. Nah, ya itu salah satu. Kaki lima pedagang kaki limanya banyak. Iya makanya. Nah, berarti tadi salah satunya selain aturannya pasti kan berbeda ya Om ya. Iya. Nah, sebelum berangkat nih Om pasti ada apa ya? Udah tahu dong pasti cara berkendara di sini tuh orang-orangnya bagaimana. Om ada pernah ini nggak membedakan speednya mungkin kalau di sana cepet-cepet, di sini tuh lamban-lamban gitu. Ya kalau perbezaan speed, contoh kalau kita dari Brunei itu menuju ke Kuching, kan itu lebih kurang dalam 900 lebih kilometer. Kita bisa tuh satu hari itu bisa sampai 10 jam. Iya. Tapi kalau di sini baru 7 kilo apa ini 8 kilo sudah kadang-kadang macetnya minta ampun sampai sejam. Kita saja sampai stres kadang-kadang memikirnya, waduh kapan sampainya ini dekat sudah tapi masih jauh, masih lama. Kan ini PTT ini kan dekat sama hotel. Iya. Jadi padahal dekat ya Om padahal dekat. Ibaratnya kalau di Brunei itu kalau kita 15 km itu kita bisa sampai dalam 10 menit begitu. Dengan cepatnya begitulah. Sebab jalan itu besar satu sama kayak di Lombok. Iya. Kan jalannya besar di Mataram itu. Jadi makanya kalau di sini itu karena populasinya terlalu padat, kan Brunei hanya 450.000. Iya betul. Dan besar Brunei itu hanya 5765 square kilometer. Jadi sama persis seperti Bali, cuma Bali ada lebih sedikit lah. Iya. 5875 kah Bali kalau nggak silap. Jadi Brunei itu kecil. Jadi makanya bila kita datang kemari, jatuhnya kita itu jadinya satu culture shock juga. Yang membuat culture shock yang pertama jalannya, orangnya semua sekali pembalap. Pembalap nggak sabaran. Begitulah kita ini orangnya menahan ini. Gimana ini mau jalan, mau motong, mau nyelip, tapi nggak bisa. Karena kadang-kadang susah macam. Adakah kita ditabrak nanti dari belakang nih bagaimana nih? Kita tetap memaksakan macam memikirkan, oke, ini body language-nya mau kemana ini? Mau ke kiri, mau ke kanan. Jadi kita main psikologi dia juga ya. Kita main dengan itu, makanya pikiran ini kadang-kadang jaga nih, daripada kita ganti motor orang, jangan sama motor orang hancur nanti. Makanya itu susah. Di sanalah perbezaan culture Brunei sama culture di sini. Sama di mana-mana WC yang di Alfamart kebanyakannya jongkok. Iya. Itu tuh kan perut besar. Oh iya betul. Salah satunya kendalanya itu ya Om ya. Kalau di fasilitas umumnya. Terus kalau kayak gitu Om ngakalinya gimana nih? Berarti harus cari tempat lain kah? Atau mau gak mau yang ada aja lah? Ya kadang-kadang kalau sudah kepepet gak ada masalah lah. Coba saja lah. Itu pun capek juga. Gak bisa lama-lama kalau gitu. Gak bisa lama-lama. Tapi kalau sudah yang ada bisa dicari, bisa lah cari yang toilet yang duduk. Jadi itulah yang kebanyakannya begitu. Nah Om juga ngerasain gak? Kan tadi perilaku berkendara di sini berbeda ya, agak lain memang ya. Bukan lagi agak lain, memang luar biasa. Kita kena mental ya, kita bisa kena mental untuk Om Muas nih. Ngalamin gak Om misalkan kayak di lampu merah, Om sebenarnya itu harusnya Om ijo kan ya. Om harus jalan tapi dari sini masih maksa belok. Jalan ya masih lurus, atau ada orang yang tiba-tiba keluar dari gang, dari jalan, Om lagi lurus tiba-tiba keluar gitu. Jadi kita mau ngomong ngerem, dia gak ngeliat ke kanan gitu. Ngalamin gak hal-hal kayak gitu? Banyak sebenarnya. Banyak sebenarnya yang ada terjadi begitu. Cuma kita itu sama lah macam mereka juga cuek-cuek saja lah. Ibaratnya beginilah, emangnya kau pikirin. Begitulah. Ibaratnya kita di mana lampu merah kita berhenti. Sesuai aturan yang di sini lah sepatutnya kita ikuti aturan itu. Lampu merah berhenti, tapi kadang-kadang kita pusing juga nih. Kan ada kadang-kadang belok ke kiri bisa lanjut. Bisa langsung ya. Tapi kadang-kadang mikir-mikir. Lanjut apa enggak? Jadi mikir begitu. Macam, gimana nih ya. Tapi sudah di klason. Iya betul. Jalan terus. Jadi kita itu macam, apa ini orang Indonesia bagaimana? Karena kalau di sana jarang ya Om ada yang bisa belok kiri langsung gitu.
Tapi mau nggak ada? Jarang. Kita itu tetap kalau lampu merah, tetap lampu merah. Tapi kalau ada eronya begini lampu hijau, kita jalan. Oh iya. Tapi nggak ada yang di sini lampu merah, tapi yang di sini belok. Iya. Makanya kita itu kadang-kadang kagetnya di sana juga. Jam kita parkingnya di sini kan kita maunya mau ke depan semua. Iya. Jadi bila parking sini, ten. Oh, gimana nih? Oh, jalan. Ya begitu susahnya lah. Berarti setuju gak Om kalau berkendara di Indonesia itu bisa jadi kitanya sudah hati-hati tapi orang lain belum tentu hati-hati. Ya benar. Itu kan waktu kita di Ciwidey itu kan mereka kata orang Bandung bilang kelokannya 1.000. Ya. Itu bukan kelokannya 1.000. Beribu-ribu motor yang lewat-lewat milik kami. Jadi kita itu macam kadang-kadang takut juga macam kenapa mereka ini ya berebut-rebut semua. Kan kita tujuan asalnya kan menikmati keindahan alam. Iya, santai aja jadi nggak ngejar speed. Jadi karena mereka ngebut-ngebut, cucuk sana cucuk sini dari belakang macam motong sana motong sini. Pikirannya macam nggak bisa kalah ini. Kena ya egonya ya. Iya. Tapi kadang-kadang bila mikir kembali, daripada motor orang rusak, kitanya nanti bahaya, bagus ikutan, lahan lah. Nggak usah ikut-ikutan. Jadi bagiku orang Indonesia itu keren-keren semua, pembalap di tikungan. Iya. Mereka hebat sana. Karena mungkin ketika ketemu medan yang berlikuk-likuk gitu, adrenalinnya kali mereka tuh merasa seperti pembalap. Bukan lagi adrenalinnya yang tinggi, kadang-kadang nggak sempat bernapas. Itu yang membuat kita belum lagi lama sudah belok kiri belok kanan belok kiri belok kanan, macam orang tengok orang main tenis, pingpong begitulah. Begitu ya. Kanan kiri tengok belakang. Makanya itulah kelebihan Indonesia yang ibaratnya kita salut lah. Iya. Mengenai mereka dengan nggak pernah marah dia. Nggak tahu juga kenapa mereka nggak marah. Udah biasa mungkin ya Om. Iya mungkin karena biasa. Tapi Om agak kaget gak kalau di Indonesia tadi kan kalau misalkan lagi jam-jam macet kayak gini nih, jam-jam segini kan lagi rame jalanannya. Itu pasti ada aja Om yang entah berantem karena saling mendahului lah, yang satu kesenggol lah apa. Om ngelihat nggak di jalan atau yang kayak main adu klakson jadinya? Ya sampai sekarang ini nggak pernah merasa begitu. Soalnya mungkin lah karena keterbiasaan mereka. Jadi kita biasa saja macam saya jalan seperti nggak ada apa-apa terjadi lah. Tapi kalau memikir karena ada yang teriak-teriak pun ada. Waktu kita jalan, dia kan kadang-kadang jalan kaki menyeberang. Bilang, kan kita nggak tahu. Jadi terpaksa juga kadang-kadang kita lewati, kadang-kadang ada yang menahan, yang pakai yang pakai lampu-lampu merah itu. Betul. Jadi kadang-kadang kita lewati juga. Tapi nggak tahu glasun itu kan kalau di Brunei itu, culture di Brunei, glasun itu kalau dibunyikan dia ada dua skenario. Dua tanda seperti itu. Satu, kalau glasun itu dibunyikan tandanya orang marah. Yang kedua kadang-kadang tandanya memberitahu say hi begitu. Tapi jarang berlaku. Tanyakan saja si Angga, nggak pernah ada berbunyi glasun di Brunei. Nggak terlalu bising gitu ya? Nggak ada. Kalau di sini glasun itu kan setiap masa. Iya, setiap orang. Tapi alhamdulillahnya di Indonesia itu bagusnya begitu. Karena mereka tahu menggunakan fungsi glasun itu apa. Karena dia bilang, saya ada belakang, saya mau lewat, saya permisi. Karena setiap orang mungkin merasa punya kepentingan di jalan. Jadi bahkan kalau di lampu merah pun baru kuning aja udah klakson. Kita harus dipaksa buat maju. Iya, makanya itu nggak sabaran mereka. Makanya aku bilang sama mereka ini yang orang Brunei, aku bilang kita pelan-pelan saja, yang penting kita sampai tujuan. Betul. Sebab Bandung itu kalau kita kejar juga, kan Bandungnya nggak lari kemana-mana. Iya. Yang pastinya kita akan sampai ke sana walaupun jamnya sekian, tetap kita akan sampai ke sana. Iya betul. Bandung emang gak bakal kemana-mana ya. Yang penting kita sampai aja pelan-pelan. Dan tadi kayak misalkan lewatin Ciwidey, Om kan tujuannya mau menikmati alam ya. Tapi gara-gara tadi ada orang muter-muter jadi muter-muter macam pembalap. Adrenalinnya juga ngikut ya. Iya sampai sesak napas. Habis itu lupa bernapas. Nasib juga masih ingat. Kalau lupa habis. Betul. Nah kita juga pengen tahu selama kemarin riding 360 Javaland, daerah mana Om yang paling berkesan?
Kalau saya sendiri ya, saya sendiri yang pertama, kalau diimbas kembali, sebenarnya aku punya andaian waktu itu, kalau ingat namanya, di kawasan Borobudur itu. Kan kita mau tengok Borobudur itu. Iya. Candi Borobudur kan the nine wonder of the world kan. Betul. Salah satu Jadi daripadanya. keajaiban. Jadi kita mau tengok dari atas itu bagaimana. Tapi kenyataannya kabut itu tidak mendukung. Saya coba pindah-pindahkan bawa kipas, tapi nggak mau. Kabutnya tetap ada. Nggak semudah itu. Nggak semudah itu. Jadi kita geser ke Gunung Telomoyo. Jadi ke Gunung Telomoyo itu pun sama. Kita naik di atas ngopi-ngopi, mengharapkan sesuatu yang indah terjadilah. Tapi kenyataannya kita coba tiup-tiup, nggak ada nggak ada gerak-geraknya. Aduh, habislah. Aku bilang ini apa sih ini semua? Nggak ada Faktor cuaca ya Om ya sebetulnya. Yang bagusnya di Bromo. Bromo kita dapat semua tuh. Lagi cerah cuacanya saat itu. Lagi cerah, kita main di padang pasirnya itu. Sampai jatuh juga. Jadi jatuhnya itu sampai viral. Si Angga yang membuat itu kontennya. Si Angga bilang, Om jatuhkan satu kali biar ada konten. Jadi jatuhkan. Jadi kebutuhan konten ya. Iya, kebutuhan konten. Nah, selama perjalanan kemarin mana yang menurut Om medannya tuh paling ekstrim? Daerah mana? Yang paling ekstrim mungkin tanjakan turunannya atau jalanan lubangnya tuh banyak. Kalau bagiku sendiri lah. Kalau aku yang ekstrim itu di Ciwidey itu. Ciwidey ya. Ciwidey itu kan banyak kelokan, banyak tanjakan, banyak turunan. Iya. Jadi di sana itu kan di Brunei itu jalannya flat semua. Jadi kita hanya merasa kalau sekiranya ke gunung ini kan di negeri sebelah di Malaysia, di Sabah negeri Sabah yang namanya Gunung Kinabalu. Kan di sana yang ada bukit-bukit. Iya. Jadi kalau macam di Brunei itu kan semua rata. Jadi kita nggak merasa di sana. Jadi soalannya berbalik kepada yang itu, di sanalah yang bagiku ekstrim. Karena kalau kosong, nggak ada motor-motor lain, diblok semua jalannya, kita mau lewat, itu mungkin kita nggak ada merasa ekstrim. Tapi yang ekstrimnya itu ini. Karena orang-orangnya. Orang-orangnya motong dari kiri, motong dari kanan. Saya hanya mikir, ini Markus ini. Valentino Rossi. Jadi aku pikir begitulah. Jadi yang dibilang ekstrim itu bukan karena medannya ya, tapi karena perilakunya di sana lebih orang-orang. kurang kepada itu yang membuat ekstrim itu, makanya aku bilang tadi sampai kita lupa bernapas. Kadang-kadang macam subhanallah sampai menyebut-nyebut begitu. Ibaratnya jangan sampai tersenggol orang, takutnya nanti ke jurang. Nah, ya betul. Tadi mencelakai orang lain. Ya, ke jurang kan nanti minta tolong. Kalau ada yang melihat, kalau nggak ada yang melihat, cuy saya peduli apa kamu di bawah. Tapi kalau misalkan daerah yang paling berkesan buat Om, mungkin dari ngeliatnya orangnya tuh ramah-ramah atau kayak ada treatment yang ternyata Om, ternyata di sini tuh budayanya seperti ini ya, tuh di mana Om? Kalau dikirakan semua sekali, nggak ada perkataannya macam ibaratnya kita melabelkan orang-orang ini di daerah mana itu semua sekali rata semua. Semuanya baik. Soalnya kita macam contoh di Bandung, mereka semua sekali baik semua, melayani kita semua, segala fasilitas ini dibagi apa ini. Bagiku macam sesuatu yang susah untuk kita mengucapkan terima kasih itu. Yang kedua, waktu kita di Malang, disiapin juga tempat tinggal. Itu gratis semua. Lepas itu di Bali kan orangnya yang pernah. Ini ceritanya ini saya datang ke Indonesia ini ceritanya macam reunion. Orang-orang yang pernah ke Brunei. Jadi kita reunionnya di sini. Kumpul lagi. Ngumpulnya. Jadi sampai kita ketemu peturing yang Indonesia pertama, yaitu Kang JJ. Kang JJ. Yang telah memusingi dunia 90 negara. 90 negara. Jadi kita sering nih, asal saya ke Jawa, pasti kita akan mampir ke tempatnya. Ketemu lagi ya. Ya, ketemu lah silaturahmi ibaratnya. Lepas itu ketemu juga si Om Sandi yang pernah ke Mekah naik motor. Jadi ketemu juga Mario Irot.
yang pernah juga touring 80 negara. Semalam kita ketemu dia juga. Jadi banyaklah yang teman-teman ini macam ibaratnya yang pernah ketemu di Brunei, kita ketemunya di sini. Jadi kayak momen silaturahmi lagi gitu ya Om ya. Kalau Om lagi ke Indonesia. Ya momennya begini, macam ibaratnya kalau dulu di Brunei, sekarang saya yang ke Indonesianya. Gantian. Momen yang berbeda, suasana yang berbeda. Gitu. Nah, kita juga pengen tahu, tadi kan Om bilang semuanya udah di provide gitu ya, dari mulai penginapan, makan, semua juga sudah. Makanan deh yang paling Om ingat yang enak betul lah dari Indonesia punya apa Om? Selama kemarin Javalen 360. Makanan ini susah mau diungkapkan sebenarnya. Om ada ini nggak kayak ternyata di Indonesia tuh makanannya kayak gini ya, apa karakteristiknya, atau kurang lebih sama di Borneo? Di Brunei. Ya begini sebenarnya kan WNI di Brunei kan banyak. Pedagang-pedagang Indonesia pun banyak. Kuliner Indonesia ini pun banyak di bawah sana. Jadi nggak beda jauh ya. Jadi bezanya di sana sama di sini mungkin bumbu-bumbunya. Tapi semua sekali apa yang ada di sini kita tahu semua. Contoh bakso, contoh ayam geprek, ayam penyet, semua sekali ada di Brunei. Ayam rendang. Malahan mereka ini ada yang menjemput kita untuk makan di Bandung yang tempat warung Pak Slamet. Di itu tuh namanya. Pak Slamet punya ciri khasnya apa namanya? Nasi Padang. Nasi Padang Pak Slamet. Dia jemput kita untuk makan sana, menikmati apa yang dia masak itulah. Jadi bagiku salah satu daripada makanan yang favorit itu sebenarnya nasi rendang ini bisa, kan saya suka makan daging. Lepas itu ada yang Pak Joni juga kita ditraktir makan seafood. Jadi kita makan barang semua ramai-ramai lah. Jadi itu yang ibaratnya macam sesuatu yang sebenarnya ada di Brunei, tapi kita pun merasa di Indonesia, cuma bumbunya yang lain. Iya betul. Kadang-kadang bezanya yang itulah. Tapi kalau dibanding Indonesia sama Brunei itu, kalau orang Indonesia datang ke Brunei, lidahnya akan bertukar. Menyesuaikan lagi. Kenapa? Dia bilang, oh ini kurang rasanya ini kalau dibanding Indonesia. Tapi kalau kita ke Indonesia, oh lebih kurang ini rasanya, tapi bezanya itu nggak tahu di mana. Tapi mungkin di bumbunya itu. Mungkin tadi masing-masing penyesuaian lagi aja. Ya penyesuaian, gitu. Kan lidah kita lidah Asia. Iya betul. Kalau lidah bule mungkin lain. Nah tadi kan Om juga cerita ya kalau Om lagi ke Indonesia jadi salah satu momen silaturahmi dengan para peturing-peturing yang mungkin pernah mampir ya ketemu Om Brunei, terus dibantu dibukakan jalan ya. Dan di sini juga kita mau infokan juga kalau Om Muas ini dari Veteran Motorcycle Club itu juga banyak membantu para peturing-peturing, riders atau bikers yang mau melintas ke border ke Brunei ya. Itu bisa dibilang pintunya lewat Om Muas. Nah itu peran Om Muas tuh bisa membantu perjalanan mereka lancar lah ibaratnya. Terus juga membantu menemani di sana juga sowan atau berkunjung. Peran Om Muas tuh sampai mana aja sih Om? Sebenarnya kalau dipikirkan kembali, peranku itu nggak ada apa-apanya, nggak ada pentingnya. Cuma saya kadang-kadang mementingkan orang luar untuk menikmati keindahan di Brunei itu supaya dia akan dapat informasi yang sebelum dia masuk. Kan kita ada satu sama seperti di negara-negara lain, malahan Indonesia pun ada e-arrival itu harus dibuat 3 hari sebelum. Jadi yang kedua EES itu adalah exit dan entry system, yang mana untuk membolehkan motor masuk ke Brunei dengan scan QR code. Yang mana itu berurusan dengan JPD, Dinas Perhubungan di Brunei, dan juga sama custom di Brunei. Jadi informasi ini yang saya bagi kepada mereka, dan saya brief kepada mereka, kepada yang perokok-perokok ini. Kadang-kadang orang semua sekali merokok. Jadi kalau bisa jangan membawa rokok ke Brunei. Jangan dibawa masuk. Jangan dibawa masuk. Soalnya di Brunei itu
tidak ada menjual rokok dan tidak dibenarkan membawa rokok. Begitu. Itu. Jadi itulah yang ibaratnya salah satu daripada fungsiku sebagai orang Brunei yang membilang kepada mereka supaya jangan membuat kesalahan sewaktu berada di Brunei. Membantu mengedukasi ya. Ya, kan di dalam ceritanya kita mengedukasikan orang jangan sampai. Iya, karena buat mereka juga ya Om ya. Ya, untuk kan itu kan nanti mereka yang kena pasalnya. Betul, buat kelancaran para peturing atau para ridersnya. Jadi peran Om Muas tuh membantu mengarahkan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh gitu. Dan saya pun ada kadang-kadang ada koneksi juga di Kedutaan Besar Republik Indonesia. Jadi kadang-kadang mereka ini kan kadang-kadang aku bilang sebelum mereka datang ke Brunei, nanti rencananya bagaimana? Tolong dibantu nanti kita mau masuk kedutaan. Jadi kan masuk kedutaan Republik Indonesia di Brunei ini adalah yang paling besar di Pulau Borneo. Selain daripada Kuala Lumpur. Yang lain semua sekali konsulat-konsulat kecil. Jadi makanya saya itu kadang-kadang menyuruh mereka ini membuat surat sesuai dengan apa yang peraturan kedutaan mau. Biar resmi lah ibaratnya. Jadi kita kondisikan supaya mereka bisa ketemu dengan, kalau nasib baik dubesnya, kalau enggak dubesnya lagi ada rapat apa ini sama orang, jadi sama petugas-petugas yang lain. Sehingga bisa berkunjung lah ya Om ya. Ya, setidaknya bisa berkunjung yang pertama. Yang kedua bisa melaporkan yang mana mereka ada lewat ke Brunei. Betul. Jadi kalau mereka lewat ke Brunei nantinya ke Sabah, kan mereka ini bisa membantu jika sekiranya ada apa-apa terjadi di jalan. Makanya kenapa aku selalu mengarahkan orang-orang yang peturing ini mesti melapor ke kedutaan. Karena kedutaan ini ibaratnya indung bapak kepada orang-orang Indonesia yang ada di luar. Orang tua kita ketika di luar sana ya. Jadi walaupun mereka tujuannya cuma lewat doang, tetap diusahakan mampir ke atau melapor gitu. Ya, setidaknya mereka akan memberitahu. Kalau contoh amit-amit lah, kalau ada papa tabrak sampai meninggal, kan mereka bisa membantu membawa balik untuk pulang. Betul. Sekurang-kurangnya kalau dia ada terdata, sini pernah datang kemarin nih, sini datang kemarin. Jadi mereka bisa membantu. Iya, betul. Tujuannya untuk hal-hal seperti itu, untuk pendataan. Bukan karena untuk berfoto-foto doang lah ibaratnya. Nah, kalau misalkan masalah atau case yang biasa dialami oleh para peturing ya dari Indonesia atau dari mancanegara, kesulitan untuk masuk ke Brunei, apa aja tuh Om? Selalunya kalau ibarat yang orang belum cukup persiapan, ya kadang-kadang persiapan ini mereka kadang-kadang memikir di Brunei itu semua sekali bisa cashless, pakai kartu, beli minyak pakai kartu apa ini. Itu yang kadang-kadang mereka punya kekurangan di dalam bukan juga kekurangan lah, itu satu kelebihan juga untuk Indonesia yang bisa membeli BBM pakai kartu ataupun segala-galanya pakai kartu, pakai QRIS pun bisa. Kalau di Brunei itu harus pakai cash. Tetap masih butuh cash ya Om. Jadi apabila soalan mereka ini timbul kadang-kadang macam, kalau uang ringgit Malaysia bisakah? Kan soalan itu bagiku tidak masuk akal. Iya. Sepatutnya kalau kita ke London, contohnya ke US, kan masa kita pakai duit Brunei? Betul. Harus ditukar dulu. Secara logika lu mau masuk ke negara orang, ya pakai duit dari negara itu. Iya, makanya itu yang kadang-kadang kesulitan mereka. Kadang-kadang apabila masukkan kartu untuk narik tunai, kartu mereka itu memang kadang-kadang ada yang masih tidak bisa diterima oleh ATM Brunei. Jadi terpaksa kita kadang-kadang menalangin dulu. Jadi nanti bayar kemudian lah. Ya begitu. Lebih kurang begitulah. Dan di dalam pembelian BBM di Brunei kan kita yang tahu mengarahkan di mana yang non subsidi punya. Kan sekarang ini minyak sudah melonjak naik gara-gara peperangan yang di sebelah sana. Jadi makanya kadang-kadang kita itu membantu di dalam bagaimana cara membeli minyak yang bisa diisikan ke motor langsung. Nah itu salah satu kendala juga nggak Om? Fasilitas pengisian bahan bakar di sana mungkin untuk para peturing ada keterbatasan, nggak bisa pakai yang subsidi atau yang ronnya sekian gitu. Ada aturan-aturannya nggak Om? Sebenarnya peraturannya memang
berlaku karena untuk orang luar dia harus menggunakan RON 98. RON 98. Ya, itu namanya V-Power kalau di Brunei. Sama juga kalau di Malaysia mereka menggunakan V-Power juga. V-Power untuk orang lokal. Orang Brunei ataupun orang luar lah yang membeli di sana. Jadi semua sekali yang di sini kan sama. Yang subsidi lain, yang non subsidi lain. Jadi kita cuma bezanya di sini kita bisa membeli di mana-mana yang berdekatan. BBM ini terlalu banyak. Sehingga kan kadang-kadang kita ada yang banyak panjang antri sini kita lewatkan. Cari nanti tempat di lain. depan ada lagi. Depan ada lagi. Tapi kalau di Malaysia sama di Brunei nggak bisa dilewatkan. Kalau dilewatkan pasti kamu akan mendorong motornya. Karena apa? Jauh lagi? Iya, kejauhan. Oh iya. Nggak cukup. Makanya kita itu datang sana mengarahkan mereka. Oke, beli bensin sini, sini saja yang bisa, nanti di depan tidak ada lagi. Oh iya, berarti Om juga ikut membantu mempetakan misalkan mereka mau lewat mana nih. Iya. Nah Om yang akan mengarahkan isi bensin di sini, bensin di sini gitu. Kebanyakannya begitu, sebelum mereka datang, Om Muaz, bantu ini, kalau bisa dibuatkan rute mapnya, untuk di mana tempat bensin, di mana tempat penginapannya, di mana rute yang sesuai sampai ada ke Kike. Jadi saya itu seperti robot sudah nih. nggak tahu malam subuh ke apa. Jadi kadang-kadang mereka message. Wah. Aku bilang kalau anda ditolong, kadang-kadang kesian juga kan. Kadang-kadang sama seperti kita di sini. Kalau ada yang menolong, kan macam mana jadinya? Pernah nggak Om ada case dari para peturing ini mengalami permasalahan misalkan amit-amit kecelakaan atau kena tilang atau kena polisi karena kesalahan mereka gitu ya, kecerobohan mereka, terus akhirnya dibantu oleh Om Muaz? Kalau dibantu nggak pernah, cuma yang pernahnya mereka ada kecelakaan pernah, sehingga kan patah kaki, tapi pulangnya nanti daripada Sabah balik ke Brunei nanti mereka langsung terbang, jadi motornya dibenarin, tidak melanjutkan perjalanan darat. Ada yang pernah sekali. Kita kan banyak koneksi di Pulau Borneo ini, banyak koneksi. Jadi posisinya di mana, kecelakaannya di mana, kita kan bisa memantau daripada rumah. Jadi kalau contohnya di Sabah kawasan mana? Jadi kita bilang, teman-teman di sana tolong bantu nih, ada riders daripada Indonesia, ada kecelakaan di sana. Biasalah ibu-ibu sen sebelah kiri belok kanan. Berarti itu di semua ibu-ibu seperti itu ya kelakuannya Om ya. The power of ibu-ibu. The power of mak-mak. Kan begitu tuh selalunya. Jadi mereka sen kiri belok kanan, makanya ketabrak. Nah kita juga pengen tahu, tadi kan Om cerita ya cukup panjang juga dan besar, bisa dibilang peran Om Muaz tuh sebetulnya untuk membantu para peturing atau riders ya. Karena tadi membantu memetakan perjalanannya, terus juga bantu di border juga dan mengingatkan mana yang boleh dan tidak boleh. Nah, kita pengen tahu Om, sebetulnya hal apa sih Om yang bikin hati Om tuh pengen ngebantu gitu, bertekad untuk kayak siapapun yang mau kesini kita bantulah mereka lancarkan urusannya gitu. Tadi kan Om bilang mungkin karena faktor solidaritas atau apa, boleh diceritakan Om? Ya kebanyakannya beginilah. Boleh katakan saya nggak ada kerjaan. Makanya tadi Om bilang kapanpun siang malam siap gitu. Iya, saya nggak ada kerjaan. Fleksibel. Iya. Makanya karena saya tuh nggak ada kerjaan, jadi aktiviti pun kurang. Kadang-kadang di rumah itu baring, bangun, baring, tidur, makan, tidur. Jadi capeknya di sana bagus daripada capek di itu, kita jalan-jalan. Kebetulan istri juga mendukung. Jadi kadang-kadang apa yang kita suguhkan itu kepada mereka itu kan datang ke rumah. Jadi ini balasannya semasaku di Indonesia. Jadi di Indonesia pun membalas juga apa yang kubuat di sana. Jadi saya nggak pernah minta apa-apa. Cuma saya minta kita berteman saja. Berteman ini kan bisa banyak, bisa bagus, bisa enggak. Jadi bagiku itulah yang ku mau. Kita mau dikenal di mata orang, baik saja di mata orang. Iya betul. Nggak usah kita mau ini nggak mau. Pokoknya aku mau banyak teman. Soalnya kadang-kadang bosan juga di rumah itu nggak ada apa.
Iya. Nggak ada teman ngobrol. Tapi kalau sudah mereka bising, aduh, Langsung. pening juga ini. Tapi Om pernah ngerasa ini gak sih Om, capek gitu? Ketika ada urusan seputaran peturing nih mau datang, tapi Om di saat itu kayak lagi capek, pernah gak ada rasa-rasa seperti itu? Nih, sekarang ini. Kenapa tuh Om? Kan esok saya pulang. Malam ini saya pulang. Malam ini pulang. Okay. Malam ini pulang. Esok saya jemput mereka di border ini. Siapa lagi Om? Daripada Honda, Tiger, Community Indonesia. Teman-teman komunitas mau masuk. Terus Om besok langsung udah siap lagi. Esok langsung ke border, jemput mereka, bawa ke Sabah, mutar balik, mereka keluar. Ada lagi Ikatan Motor Besar Indonesia yang masuk. Masuk lagi. Bawa masuk, mutar lagi, balik ke. Wah padat banget Om jadwalnya. Balik ke Miri. Lepas itu ada lagi kita menuju ke Kuching untuk mengikuti acara Borneo Island International Big Bike Festival yang berada di Kuching pada tanggal 22 dan 24 hingga 24. Jadi di sanalah kita ngumpul nanti, baru nanti saya bawa lagi Honda Big Bike Indonesia masuk ke Brunei. Begitulah padatnya schedule-nya. Padat tapi lenggang, tapi fleksibel gitu waktunya. Iya. Banyak. Tadi bisa dibilang pengangguran, tapi dalam tanda kutip nih ya penganggurannya. Ya memang pengangguran saya. Tapi kira-kira Om akan Om yang bisa dibilang selesai gitu ya, membantu para peturing tadi dengan agenda Om yang para komunitas lah atau individual yang mau masuk, akan ada ininya nggak sih Om? Udahlah saya udah nggak bisa bantu banyak gitu. Ya sebenarnya saya ini lebih kepada memikirkan kesehatan. Karena kadang-kadang kalau kita duduk diam-diam di rumah kan kita jadinya makan, nyemil apa ini. Jadi kita tidak sehat. Jadi bila kita naik motor, kita nggak berapa mikir makan. Jadi bila kita nggak mikir makan, kita happy semua. Jadi nggak mikir-mikir jumpa teman apa di banyak-banyak. Jadi nggak mikir banyak. Jadi makanya aku itu lebih senang motoran. Tapi bila aku ada nanti tahapnya sampai ke jenuh ini, saya akan minta bantu sama teman-teman yang lain, minta bantu. Oh iya, jadi nggak selalu Om Muas yang turun gitu. Ya, kan macam sekarang ini kan ada orang Balikpapan juga masuk. Aku bilang aku nggak bisa. Sekarang ini saya di Jawa. Oh iya. Jadi aku bilang ini nanti kamu kontak ini nomornya, nanti dia bisa bantu. Jadi saya nggak bisa sekarang. Ada nggak sih Om peturing yang unik atau hal yang mungkin Om ingat ya, karena mungkin pernah ada terjadi sesuatu lah yang terjadi sama Om. Mungkin ada yang ngenakin atau yang sesuatu yang ngenakin gitu yang Om ingat. Boleh diceritain apa tuh Om? Ada. Cuma saya nggak nyebut nama lah. Iya nggak apa-apa. Kan mungkin bisa jadi belum tentu dari Indonesia, siapa tahu dari negara tetangga misalnya. Iya ada. Mau diceritain ini. Dia ada orang Indonesia juga. Oh, orang Indo. Nah ini bisa jadi pelajaran juga mungkin Om. Dia Indonesia, tujuannya datang ke Brunei itu untuk mencari tempat kuburan. Kuburan maksudnya? Iya, kuburan. Mau ziarah atau? Kuburan para wali di Brunei. Oh, jadi kayak mau ziarah gitu ya Kak? Oke. Dia ini bukan peturing. Mungkin pewarong lah. Pewaroh tuh apa tuh Om? Pewarong yang suka ngopi-ngopi di warung. Oh, pewarong. Baru tahu lagi nih. Terus Om. Jadi dia ini datang ke Brunei itu tujuannya sebenarnya mau ke Mekah. Tujuannya mau ke Mekah tapi mengunjungi kuburan para wali. Oh iya. Kan pada dasarnya aku ini selama ini apabila aku berjumpa orang Indonesia aku kan tanya tujuannya gimana, mau kemana, mau cari wisata apa. Iya. Jadi kan paling-paling kalau di Brunei itu kan ada wisata masjid, religi lah yang banyaknya. Jadi pantai-pantai kalau mau, tempat yang eksotik pun ada juga kalau mau. Cuma ini bila dia ngomong, saya itu mau mencari kuburan Om. Kuburan apa aku bilang? Ku pikir kuburan ini ada leluhurnya lah. Iya, keluarga gitu. Keluarganya. Ternyata dia mau mencari kuburan para wali yang ada di Brunei. Katanya orang-orang pesantren mereka yang ada di sini membilang Brunei banyak. Dia tengok dalam YouTube, aku bilang
YouTube itu kan banyaknya hoax semua. Iya. Tapi sebetulnya budaya seperti itu di Brunei sendiri ada apa enggak Om? Ziarah ke tadi makam-makam wali gitu. Ya kalau ziarah ke kuburan keluarga ya Iya, memang ada. Tapi ke wali-wali ini macam ibaratnya jangan kalau aku. Bukannya tujuan kita untuk mengabdikan diri ke sana. Betul. Kan mereka ini membawa ember. Coba kalau peturing ada bawa ember apa enggak? Bawa ember. Nggak ada sih, sempet tuh. Bawa gayung, membawa tikar. Oh iya. Iya. Aku tanya, ini tikar untuk apa? Kita selalu tidur di kuburan. Kita selalu, ini ember untuk apa? Ini ember untuk kita mandi di kuburan. Jadi nggak usah nginap di hotel, kita nginapnya di kuburan. Kan itu ganjil. Bagi aku lah ganjil. Buat apa di kuburan? Iya. Saat itu Om mendengar tujuannya seperti itu, Om langsung meresponnya nggak bisa atau kayak coba terima dulu alasan dia? Aku bilang begini, untuk apa yang barang ini dilakukan? Aku bilang, ya nggak tahu lah, mungkin ada ritual mereka. Cuma bagiku macam, oh ini out of context ini ceritanya ini. Kan selalu kalau orang masuk ke Brunei, saya akan konekkan ke Sabah. Iya. Habis itu nanti dari Sabah konekkan ke Nunukan. Ceritanya begitulah. Tapi oleh sebab macam ceritanya ini out daripada cerita yang sepatutnya, dia mau ke Mekah katanya. Mau ke Mekah sampai ke kuburan Nabi Muhammad SAW. Jadi di sanalah ibaratnya macam hebat tapi ganjil. Kok bisa dia orang tua coba. Aku jumpa dia waktu itu nyasar. Kan aku bilang, Om lagi di mana? Ini nanti datang ke rumah ini titik kita. Oke, dia bilang. Istrinya nih, dia kan suami istri, sering gaduh-gaduhan juga nih dalam di ceritanya. Jadi bila dia datang ke Brunei, saya nggak jemput, soalnya saya waktu itu ada kerjaan lah sedikit. Jadi sampai jam 10 nggak ada muncul. Sampai jam 12 ada orang Indonesia di Brunei yang membantu mereka. Loh Om, ini ada teman Om nih, lagi nyasar ini di sini. Jadi aku bilang, suruh dia tunggu di sana, jangan suruh jalan-jalan. Ini tadi dia sudah gerak, saya arahkan untuk beli SIM card. Aku marahi itu yang Indonesia itu, aku marahi. Aku bilang, sejak kapan di Brunei itu ada SIM card jual tengah malam? Iya. Kenapa kau arahkan dia ke sana? Coba kamu kejar, aku bilang, cari dia sampai ketemu. Tapi nggak ketemu. Jadi aku menyelusuri sampai ke jalan-jalan ini. Sampai aku ketemu dia di hotel, duduk-duduk begini. Kali aku bilang, Bapak, ya, Pak Muas ya? Ya. Jadi bila dia turun dari tangga itu, kakinya pincang. Oh, kenapa tuh Om? Ada insiden atau apa? Ya, itulah aku kaget waktu itu. Tapi kagetku itu terjawab lah karena dia bilang, oh dulu ditabrak sama yang waktu di sini. Aku kira waktu dia dalam perjalanan menuju ke Brunei ditabrak. Rupanya dia memang sudah begitu. Ya itulah yang paling ganjil selama ini. Yang lainnya mencari tempat-tempat wisata, tapi ini mencari-cari kuburan. Dan itu baru satu itu aja ketemu ya Om ya? Ya sekarang ini baru satu itu. Tapi yang hebatnya, yang hebatnya dia bila aku cek dalam statusnya, setelah 3 bulan 4 bulan yang selepas dia berangkat dari rumah, apa? Backgroundnya Ka'bah. Oh sampai juga di sana. Dia sampai. Berarti dia tetap terus melanjutkan perjalanan via darat itu, jalur darat. Ya mungkin. Saya kan mengarahkan dia begini Pak. Nanti dari sini kirim motornya ke sana. Kirim nanti ke sana. Nanti dari sini lewat Malaysia sampai ke Thailand, sampai ke India. Nggak tahu lah sampai mana dia. Tapi hebatnya dia pakai ihram. Backgroundnya Ka'bah. Aku bilang hebat juga ini, tidak ada yang bantu. Begitu. Di situ Om langsung berpikir, oh ternyata ini orang bener ya. Gitu. Iya benar, soalnya macam ibaratnya beginilah, don't judge the book by its cover. Tapi hebat, boleh katakan hebat lah dia. Heran. Nah, itu tapi yang sampai dengan hari ini
orang tersebut masih bersilaturahmi nggak sama Om nggak? Enggak. Oh udah enggak justru ya. Soalnya nomor HP ku ini kan HP baru, jadi banyak nomor yang hilang. Iya. Mungkin kalau saat itu Om mengizinkan dia buat mandi di kuburan, mungkin masih bersilaturahmi kali Ya, Om. iyalah. Makanya itu susahnya. Tapi semoga hal-hal tersebut cukup ketemu satu kali aja ya Om ya. Iya. Satu orang Indonesia itu aja gitu. Jangan sampai banyak orang Indonesia yang datang ke sana. Mudahan podcast ini tidak didengar sama dia lah. Kalau enggak susah. Oke, tadi kan Om juga sempat bilang juga kalau siapapun peturing dari manapun yang datang ke Brunei, pasti Om untuk arahkan mau wisatanya kemana. Iya. Nah itu apakah Om ada tujuan untuk mempromosikan pariwisata Brunei Darussalam? Ya sebenarnya memang tujuan kita ini sebenarnya dalam ceritanya kan kita ini sebagai ibaratnya lah kalau ada yang ngomong begini selalunya. Kita peturing-peturing ini adalah duta yang tidak resmi membawa nama negara untuk berwisata ke negara orang. Betul. Tapi dalam masa yang sama kita juga mempromosikan Brunei itu biar bisa dikunjungi ramai orang pengunjung. Kan selama ini banyak orang membilang Brunei itu negaranya sepi, kotanya kota mati, macam-macam lah ngomongan orang. Tapi mereka tidak bergaul sama orang lokal. Jadi bila bergaul sama orang lokal ini kan bisa kita mengarahkan sana, mengarahkan sini, supaya mereka tahu, oke, di sini tempat menarik sana. Kan aku selalu bertanya nih kepada orang juga, oke, dalam kamu punya andaian Brunei itu macam mana? Jadi kalau dia suka camping, saya bawa tempat camping. Oh, sesuai dengan kesukaannya. Iya, kalau dia suka macam, oh saya mau itu Om, yang masjid utama itu yang di bandar. Oke, siap, saya bawa ke sana. Situ apa makanan ciri khasnya di Brunei? Jadi saya bawa tuh makanan ciri khasnya ialah ambuyat. Kalau ambuyat itu dalam bahasa Brunei ambuyat itu kalau di Indonesia kan di sini sama seperti papeda itu. Oh, seperti papeda. Sagu itu, sagu itu. Jadi itu makanan ciri khas Brunei. Jadi makanya kalau siapa yang ke Brunei ada 2 perkara yang harus dicoba. Ambuyat itu. Satu lagi? Dan juga nasi katok Brunei. Itu apa tuh Om? Nasi katok itu sama seperti macam nasi kucing kalau di Brunei, di Indonesianya. Oh, kayak nasi kapau gitu apa enggak? Nasi kucing. Oh, yang kecil-kecil gitu. Nasinya nasi, lepas itu ada ayamnya, ada sambalnya. Iya. Udah, itu yang membuat kita selama ini macam ciri khasnya itu. Nasi katok itu sebenarnya dulu-dulunya kan dulu di Bandar Brunei itu kan kedai tutup awal. Jadi adalah satu daripada orang Cina yang dulu menjual tengah malam sampai jam 3, 24 jam lah. Yang dijual itu tadi. Yang dijualnya nasi. Tapi konsepnya apa tuh Om? ketok. Oh. Jadi sebenarnya nasi katok itu adalah ketok. Oh, dia ketok dari rumah ke rumah atau gimana? Bukan, maksudnya? kita berkunjung ke rumahnya, alah. kita ketok. Jadi dia buka cermin. Mau berapa? Iya, Mau 3. menarik. Sekejap. Baru diambil bungkus. Ini 3. Lewat jendela saja. Oh, jadi dulunya. Kirain dia tuh buka di pinggir jalan gitu. Bukan, di rumahnya. Menarik. Dari satu cerita itu jadi disebutnya nasi katok. Jadi sekarang ini macam-macam karena zaman sudah modern. Dibuatlah nasi bel. Ting tung. Ada lagi penyesuaian lagi. Nasi bel, nasi mama, nasi katok itu, nasi katok kakak. Itu berarti kalau kita ke Brunei, kita gampang temuin tadi makanan tadi. Ya, gitu makanan itu banyaknya. Jadi perbedaan makanan itu kan di Brunei ini nggak berapa jauh sama Indonesia sama. Soalnya masakan Indonesia pun banyak di Brunei. Terus juga banyak orang kita yang udah di sana juga ya, terus mereka juga memperkenalkan makanan mereka, menjual juga mungkin banyak ya Om ya. Begitulah. Tapi kalau misalkan ke Brunei itu tadi kan Om bilang banyaklah perspektif, mungkin tidak sebanyak entertainnya kayak negara-negara Asia lainnya. Iya. Bener apa enggak Om? Ya itu memang benar. Soalnya Brunei itu begini, kan kita itu diarahkan kepada konsepnya Melayu, Islam, beraja.
Jadi kita itu kalau boleh hiburan itu diminimaliskan kalau bisa waktu-waktu tertentu saja. Itu pun bukan seperti yang macam ibaratnya di sini ada di negara lain lah yang ada diskotik macam-macam. Jadi di Brunei itu lebih kepada mengarahkan kita kepada beramal ibadat. Jadi namanya negara kita itu negara zikir lah disebut begitu. Sama macam di Lombok kan 1000 pulau 1000 masjid. Sama seperti itu jadi ya. Jadi Brunei itu lebih kepada banyak masjid. Jadi kita kalaupun membuat sekiranya ada acara yang hiburan-hiburan ini di waktu-waktu yang tertentu, bukannya setiap hari dan setiap apa. Jadi kalaupun ada yang membuat hiburan ini harus ada permohonan kepada pihak kerjaan. Baru nanti dibenarkan ataupun diberi arah tuju yang ini nggak bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa. Jadi begitu. Tapi walaupun tadi dunia entertainnya tidak sebanyak di negara Asia lainnya, tapi masih banyak hal-hal menarik yang bisa dikunjungi ya ketika Sobat PTT datang ke Brunei. Misalkan tadi untuk wisata religi ya kan, terus juga mau mengulik sejarah kerajaan di sana ya kan, itu juga bisa. Terus juga tadi kalau misalkan mau lihat alamnya, mau suka ke pantai, itu bisa juga ya Om ya. Bisa. Soalnya di Brunei itu ada juga Balai Hazanah Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Jadi Balai Hazanah itu di dalamnya banyak replika dan juga tempat-tempat sejarah waktu Nabi Muhammad punya. Segala pedangnya, segala kasutnya, jenggotnya yang betul-betul, rambutnya. Jadi ada kadang-kadang waktunya dicuci, dibersihkan. Jadi makanya siapa yang untuk orang mau melihat betul-betul aslinya jenggotnya, rambutnya yang datanglah ke Brunei. Ke Brunei ya. Sana banyak. Untuk biaya hidup di Brunei itu lebih mahal nggak sih Om dibanding dengan negara Asia lainnya? Kalau dibanding sekarang sama dulu, kalau dulu lebih murah daripada sekarang. Tapi kalau biaya hidup itu, ya tergantung orangnya sebenarnya. Kalau dibilang orang di sana susah, nggak juga susah. Tergantung orangnya. Kalau macam contoh ibarat gajinya kan paling minimal yang paling rendah itu dalam $500. 500 lah. Jadi kan 500 itu kalau orang yang pandai berhemat pasti cukup. Tapi kalau orang udah pandai berhemat, yang boros, mau makan enak-enak semua, jadi nggak cukup. Jadi disesuaikan dengan standar hidup masing-masing dari mereka standar hidup masing-masing. Tapi misalkan tadi harga minyak dan lain sebagainya, apakah lebih mahal di sini atau di sana? Atau gimana? Oke, ini perbandingan yang subsidi daripada kerjaan. Brunei itu kalau untuk orang lokal kita diberi, kalau di Indonesia kan sekitar 5.000 per liter. 5.000 per liter. Yang RON 97. Itu subsidi ya Om ya? Subsidi. Untuk orang lokal. Manakala orang luar itu $1.53. Itu sekitar per liternya. berapa? Sekitar 14.000 lah. 14.000 kali 15.000 begitu. Untuk orang luar ya. Untuk orang luar per liternya. Om kan juga ngerasain minyak di sini ya. Bensin di sini. Om merasakan nggak perbedaannya pada performa kendaraan? Kan secara RON juga berbeda ya Om ya. Sebenarnya kalau mengikutkan kepada minyaknya nggak jauh-jauh amat sebenarnya. Tetap sama. Soalnya mungkin bezanya di sana kita kebiasaan begini, mungkin di sini sama, tetap sama anunya. Kalau aku nggak ada bezanya lah. Kecepatannya pun nggak ada masalah, kendaraannya pun nggak ada masalah. Bagiku tetap sama semua. Oke. Nah kemarin Om juga sempat cobain produk kita PTT Challenger Superbike ya. Iya. Boleh nggak Om kasih review atau testimoni pemakaian Om Muas yang dirasakan tuh apa Om? Mungkin Om juga pernah cobain brand-brand pelumas atau minyak oli lain gitu.
Kalau dibanding ini ya PTT lubrikan ini kan ini produknya daripada Thailand. Ya Thailand lah. Jadi kita pakai 40 waktu itu. Jadi bagiku ini kalau agak mulus lah perjalanan mulus, licin. Macam minyak ini bagiku macam sesuatu macam refreshing lah untuk motor yang standarnya yang kecil-kecil yang macam kita pakai itu. Kan mereka pakai NMAX. Ada yang saya pakai GS kemarin. Jadi agak ringan juga dibanding daripada motorku yang di sana. Jadi motorku kan pakai minyak yang lain, nggak bisa disebutkan namanya. Om kalau di sana pakai motor cc berapa Om? Saya pakai yang 1800 ada. 1800. Iya, sama yang GS 310. Jadi untuk main-main saja di sana. Iya. Sesuai dengan kebutuhan pemakaiannya. Nah kemarin juga PTT Challenger Superbike terbukti ya saat dipakai untuk 360 Borneo bahkan maksimal bisa menembus batas interval hingga 5.000 km ya. Ya nggak panas juga. Dan terbukti juga setelah dilihat juga mesinnya juga masih bersih ya, nggak kotor nggak gitu hitam. Ya. Padahal itu udah lebih dari batas intervalnya itu 4.000 gitu. Nah kalau misalkan tadi kan performa bensin yang Om rasakan di sini yang nggak jauh berbeda gitu kan. Harapannya dari Om nih apa sih untuk para riders ya atau para kita lah pengguna kendaraan Indonesia yang mungkin Om berharap di Indonesia tuh juga adalah tol buat pemotor, terus juga bahan bakarnya mungkin RON-nya yang paling kecil minimal RON sekian apa Om? Ya kalau saya harapan saya ke depannya kalau bisa saja. Cuma nggak bisa juga mungkin. Iya. Kalau bisa kita naik motor melalui jalan tol. Kemarin sempat kita salah jalan. Di mana tuh Om? Masuk ke jalan tol. Waduh, siapa yang ngarahin tuh? Ya Google. Google. Kan Google itu lupa di setting. Lupa di setting kepada motor. Jadi tujuannya ke sana. Jadi bila aku melihat terdongak ke atas, jalan tol ini. Makanya mereka tonton. Jadi saya mutar balik. Ayo salah. Pusing. Mutar balik. Itu kejadian lucu ya? Ya, jadi mutar balik kita salah jalan jadinya. Jadi kita menuju ke mana tuh? Ke Malang kah? Menuju daerah Malang lah. Pokoknya kita daripada Prambanan menuju ke mana? Nggak ingat. Jadi makanya salah jalan. Jadi itulah yang bagiku susah juga kalau kedepannya itu kita ada perbezaan jalan itu untuk motor lain, untuk mobil lain. Semoga di Indonesia kedepannya bakal ada tol sendiri ya untuk motor atau mungkin ada tol yang bisa dilewati juga untuk motor. Mungkin ada ketentuan misalnya motor 250 cc ke atas boleh. Tapi kalau motor-motor bebek mungkin ada keterbatasan ya. Kalau di Brunei sendiri motor ada batasannya nggak Om untuk lewatin? Kalau di Brunei bebas kita. Oh nggak ada batasan. Mau highway, mau jalan kampung apa ini semua sekali bisa. Nggak ada batasnya. Oh jadi walaupun lewat highway pun nggak ada kayak harus 500 cc kan kalau di luar kan ada. Makanya itu yang aku bilang tadi, kenapa orang Indonesia apabila masuk ke sana merasakan jalan tol, mereka ngebut semua. Gas. Karena tadi Om adrenalin dan mereka culture shock juga di sini kan nggak ngerasain. Sampai mereka capek tuh menggas terus. Kalau ada cruise mereka tekan untuk cruise control diam-diam begini. Tapi oleh sebab kadang-kadang sampai capek sendiri, pelan lagi. Makanya aku takutnya mereka ini sering ngebut-ngebut. Kalau bisa masuk ke negara orang itu harus hati-hati. Jangan sampai nanti bukannya kita melewati 3 negara, tapi kita melewati menggunakan kereta lain. Apa tuh? Kereta ambulan. Betul. Jadi kan susah. Jadi kita kan harusnya ke negara orang itu kita cari yang aman lah. Ibaratnya jalan ikut aturan. Menyesuaikan semua. Jadi makanya aku tuh pun kalau kita di Indonesia ini pun saya takut begitu. Kamu kan biasa di sana kan kenceng ya kan?
Enggak juga saya. Oh enggak, biasanya berapa tuh? Berapa? Enggaknya berapa Ya, biasanya? paling 120. Waduh, 120 itu udah mentok kalau di motor bebek saya. Iya, paling-paling itu. Paling-paling. Tapi kan di sini kan berarti nyesuaiin flow-nya lagi. Iya, makanya di sini itu kadang-kadang bikin stresnya itu. Banyak macet, banyak motor-motor yang bebek-bebek bikin malu. Kita pakai motor JS, bebek yang mutong. Wah, hancur nih. Ibaratnya, wah kok bisa-bisa ini Vespa ngoyong. Iya. Oke, sekarang untuk harapan untuk dari Om Muas nih, untuk para riders atau para peturing yang ingin berkunjung ke Brunei, apa tuh Om? Pesan-pesannya. Ya, kalau bisa beginilah. Ayo kita ke Brunei Darussalam untuk menikmati keindahan alam di sana. Biarpun negara kita kecil, biarpun rakyatnya kecil, tak banyak. Jadi kita coba mensuguhkan apa yang ada di Brunei dan kalau bisa berbaurlah sama orang-orang lokal biar tahu semua. Iya, biar kenal ya Brunei. Ya, berkenalan. Jadi banyak tempat-tempat yang menarik tapi banyak yang tidak tahu karena mereka men-search daripada Google saja. Iya. Jadi Google ini kadang-kadang tidak semua sekali akurat. Iya, dan kadang tuh yang keluar yang cuma itu lagi aja ya Om ya. Padahal banyak tempat baru. Foto-fotonya pun kadang-kadang begini-begini. Sama kayak di sini kadang-kadang foto itu tidak diupdate. Tengok, oh ini masih buka ini. Ternyata bila datang sana, oh udah tutup. Ya begitu. Dan untuk peraturan disiplin juga mungkin bisa sambil diingatkan lagi Om. Ya begini, kalau sekiranya ibaratnya beginilah, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Jadi kita sebisa mungkin kalau masuk negara-negara Malaysia ataupun Brunei, setidaknya kita mengikuti peraturan. Jangan sampai peraturan itu dilanggar. Karena kalau dilanggar, bukannya orang lain yang rugi, kita yang rugi. Betul. Ditilang, memberi duit kepada Petugas. polisi. Jadi polisi itu kalau bisa dielakkan. Jangan sampai kita bersedekah yang tidak sedekah yang kita tidak ikhlas. Macam aduh. Oh ya. Berarti di sana ada juga nggak Om oknum-oknum polisi yang tadi minta sedekah? Enggak. Kalau minta mereka nggak ada. Mereka memang nggak ada. Perkataannya yang di Brunei macam ibaratnya kita menyogok nggak pernah. Oh nggak ada ya. Hal-hal seperti itu nggak ada ya Om ya. Mungkin kalau ada yang menerima begitu, pasti dalam 24 jam kena buang terus. Oh, apa tuh Om? Iya, dipecat. Karena pecat mereka. Harus juga kayak gitu Om. Pasal polisi ini tugasnya adalah mengayomi orang-orang masyarakat yang lain. Dan mereka yang menegakkan segala peraturan. Jadi kalau peraturan itu ibaratnya kita sogok dia mau, itu harus dipecat dia. Oh ya, berarti sangat ketat juga ya hukum di sana memang. Ya Om ya. Brunei itu nggak ada sogok menyogok. Nggak ada budaya seperti itu. Bagi kepada peturing-peturing yang masuk ke Brunei jangan disogok. Jangan coba-coba ya. Jangan sampai jadi bumerang buat diri sendiri. Oke, dari Om Muas nih selama kemarin Javaland 360 udah berapa hari Om kemarin total perjalanan? Kita berjalan daripada tanggal 2 hingga tanggal 12. Sampai dengan tanggal 12. Jadi berapa hari tuh? Wah, banyak sih Om. Dan malam ini langsung terbang lagi ke Brunei. Nah, mungkin ada ucapan untuk teman-teman yang sudah membantu dan menemani perjalanan Om Muas selama di Indonesia. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada PTT Lubrikan yang support kita punya perjalanan sepanjang perjalanan kita daripada awal, daripada tanggal 2 hingga sampai ke Bali sampai ke Bandung dengan menggunakan PTT Lubrikan yang 1040. 1040 sorry. Saya terlihat itu tuh. 1040 jadi alhamdulillah support itu, alhamdulillah kita gunakan sebaik mungkin semasa dalam perjalanan. Semua sekali aman. Kita ada sebising juga satu kali waktu itu di mana tuh? Di Malang. Di Malang kita ada sebising sekali lagi karena ada terasa macam sekali ini kita coba lagi lah bagaimana caranya supaya ringan kalau enggak. Ternyata minyak ini memang bagus untuk dipakai touring di ASEAN. Di ASEAN. Untuk yang suhunya tidak terlalu panas, tidak juga terlalu sejuk. Jadi saya ingin mengucapkan semua sekali kepada PTT Lubrikan
yang mana membagi support kita walaupun kita orang luar, tapi alhamdulillah support daripada Indonesia itu banyak sekali. Oke, terima kasih juga Om Muas. Kemarin juga sudah membantu perjalanan dari salah satu riders kami ya di Dare to Challenge, yaitu Anggade, dan juga membantu para riders atau petouring lainnya yang ada dari Indonesia untuk bisa tembus ke border di Brunei ya. Terus juga diajak jalan-jalan, dibantu juga perjalanannya, mapping areanya, daerahnya kemana aja sampai dengan tembus ke negara tetangga lainnya. Oke, terima kasih sekali lagi Om Muas. Iya, sama-sama. Semoga kita bisa bersilaturahmi di lain kesempatan juga. Ini sebagai kenang-kenangan kita ada membagi satu plak yang mana Jawa Overland Ride 360. Ini daripada kami Veteran Motorcycle Club Brunei sebagai kenang-kenangan dan piagam untuk disimpan sampai kapan-kapan pun. Oke, terima kasih Om Muas. Kita terima ya Om Muas ya. Ini Sobat Putri, penyerahan dari Veteran Motorcycle Club dari Brunei Darussalam oleh Om Muas. Ini stikernya, oleh-oleh untuk kita. Wih, terima kasih Om. Banyak loh. Nah, ini Veteran Motorcycle Club dan ini saya punya TikTok, sila follow. Oke, kita follow nanti Om. Habis ini kita follow Om. Oke, terima kasih Om Muas. Sampai jumpa di podcast station berikutnya.